Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qatrun Nada. Di pertemuan hari ini kita membaca syarah pembahasan nakiro dan ma'rifah. Yang kita sudah baca kemarin matannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala syarh yang qasimul ismu bihasabi tankiri wa ta'rifi ila kismain. Isim terbagi dilihat dari tangkir dan ta'rifnya maka terbagi dua. Nakiratin wahyal asl. Pertama nakiro dan ini adalah asalnya. Pertama adalah nakiro dan ini adalah asalnya. Walihada qaddamtuha. Oleh karena itu saya kedepankan. Saya dahulukan. Wa ma'rifah ini jenis yang kedua. Ma'rifah. Wahyal far'u dan ini adalah cabang. Ma'rifah ini adalah cabangnya. Walihada aqartuha. Oleh karena itu saya akhirkan. Ini alasannya. Fa'amman nakiratu fahiya ibaratun. Amma sya'a fi jinsin mawjudin au muqaddarin. Adapun nakiro maka dia adalah ibarat dari apa yang sya'a, yang mencakup, melingkup. Fi jinsin mawjud au muqaddar. Pada jenis yang ada atau yang ditakdirkan ada. Pada jenis yang ada atau yang ditakdirkan ada. Fal awal ka rojul. Yang pertama jenis yang ada seperti rojul. Ini kata rojul ini. Ya. Ada. Rojul itu bukan satu orang. Banyak orang rojul. Setiap laki-laki dewasa di dunia ini namanya apa? Rojul. Fa innahu mawdu'un lima kana hayawanan natiqan dzakaron. Kata rojul ini sesungguhnya dia diletakkan untuk hewan yang bisa berbicara laki-laki. Paham Faldi? Jadi rojul itu hewan yang bisa berbicara terus laki-laki. Kita ini hewan maksudnya yang bisa berbicara. Fa kullama wujida min hadzal jinsi wahidun. Maka setiap kali didapati salah satu dari jenis ini. Fahadal ismu sadiqun alaihi. Maka kata rojul cocok untuknya. Maka kata rojul cocok untuknya. Watsani kasyams. Yang kedua yaitu jins muqaddar. Jins yang ditakdirkan ada. Seperti syams. Nah udah katakan kemarin kalau ditakdirkan ada lagi matahari maka kita katakan apa? Syams. Itu namanya jins muqaddar. Jika ditakdirkan ada lagi. Iya kan? Jadi walaupun syams cuma satu sekarang. Tapi jika ditakdirkan ada maka bisa kita katakan apa? Syams. Sama juga dengan qamar. Kan satu saja. Tapi itu namanya jins muqaddar. Kalau ditakdirkan ada lagi bulan, maka kita katakan apa? Qamar. Paham kan? Ini jins muqaddar. Fa innaha mawdu'atun limakana kaukaban nahariyan yansaku dhuhuruhu wujudal laili. Sesungguhnya dia yaitu syams adalah mawdu'atun diletakkan limakana kaukaban nahariyan. Terhadap apa yang merupakan kaukab bintang naharian yang ada di siang hari. Kaukab kalau terjemahan bahasa kita kan bintang. Tapi sebenarnya dia bukan bintang umum. Semua yang ada di langit itu yang punya cahaya namanya kaukab.
Paham kan? Namanya apa? Kaukab. Ya bulan termasuk juga kaukab. Matahari juga termasuk apa? Kaukab. Iya. Cuman matahari kaukab naharian. Kaukab yang ada di mana? Di saat siang. Yang saku duhuruhu, munculnya dia yang saku menghapus, menghilangkan wujud dan lail, adanya malam. Kalau ada ini bintang, maka terhapus malam. Akan jadi siang. Fahakuha antas doko ala muta'addidin. Maka haknya dia bisa digunakan kepada sesuatu yang berbilang. Kama anna rojulan kadalik. Sebagaimana rojulan juga seperti itu. Sebagaimana rojulan juga seperti itu. Wa innama takhallafa dzalika min jihati adami wujudi afradin lah fil kharij. Tiada lain dia berbeda dengan rojul. Dalam hal itu dari sisi tidak adanya adam wujud. Adam tidak, wujud ada. Tidak adanya afrod, jenis lain untuknya fil kharij, di luar. Karena cuma satu. Itu saja bedanya. Kalau rojul ada lain. Paham kan? Kalau syams tidak ada lain. Cuman dia saja. Tapi beliau bilang, walau wujidat, seandainya didapati, lakana hadzal lafz solihan laha. Maka lafaz ini cocok untuknya. Kalau seandainya ada, maka lafaz ini cocok untuknya. Iya. Fa innahu lam yudha' ala ayyakuna khasan. Sesungguhnya dia yaitu syams tidak diletakkan untuk ya sesuatu yang khusus. Zaid wa Amr, seperti Zaid dan Amr. Dia diletakkan untuk sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang khusus. Wa innama wudi'a wad'a asma'il ajnas. Tidak lain dia itu diletakkan dengan peletakan isim jins. Paham kan? Ini matahari, syams. Ini selesai nakirah. Setelah itu belum bahas ma'rifah. Wa ammal ma'rifatu fa innaha tanqasimu sittata aqsamin. Dan adapun ma'rifah maka sesungguhnya dia terbagi menjadi 6 jenis. Al-qismul awal ad-dhamir. Jenis yang pertama adalah dhamir. Wa huwa a'raful ma'arif wa huwa a'rafus sittah. Dan dia adalah yang paling ma'rifah dari 6 yang ma'rifah. Walihada bada'atu bi. Oleh karena itu saya memulai dengannya. Wa ataftu baqiyatal ma'arifi alaih bi thumma. Dan saya atofkan sisa ma'rifah kepadanya dengan kata apa? Thumma. Untuk memberikan makna tartib susunan pema'rifatannya. Paham ya? Iya. Wahwa dia adalah yaitu dhamir. Ibaratun amma dalla ala mutakallimin ka ana au mukhatabin ka anta au ghaibin ka huwa. Dhamir itu adalah ibarat dari apa yang menunjukkan atas mutakallim, orang yang berbicara, ke ana seperti ana, au mukhatab atau yang diajak bicara ka anta seperti anta, au ghaib atau yang dibicarakan yang ghaib ka huwa seperti huwa. Itulah dhamir. Wa yanqasimu ila mustatirin wa bariz. Dia terbagi ke mustatir dan bariz. Kenapa bisa terbagi ke situ? Belum kasih tahu alasannya. Li'annahu la yakhlu imma ayyakuna lahu suratun fil lafadz aw la. Karena dia tidak lepas dari ayyakuna lahu lafdun ayyakuna lahu suratun fil lafadz. Ini yang pertama. Dia memiliki bentuk dalam lafadz. Ini disebut bariz. Aula atau tidak memiliki bentuk dalam lafaz. Ini disebut mustatir. Paham kan? Karena bariz artinya ma lahu suratun fil lafaz. Mustatir ma laisa lahu suratun fil lafaz. Dipahami kan?
Makanya disebut seperti itu. Fal awwalul bariz. Maka yang pertama yaitu yakuna lahu suratun fil lafaz. Itu disebut bariz. Kata ikumtu seperti ta'nya kumtu. Wasani yaitu aula. Tinggal untuk melanjut itu. Aula yakunu lahu suratun fil lafaz. Maksudnya begitu. Aula atau tidak. Itu yang kedua. Itu adalah al-mustatir namanya. Kal muqaddarna fi nahwi qaulika. Seperti yang disembunyikan dalam contoh ucapan antum. Kum. Ini tidak ada bentuknya dalam lafaz. Kum tidak ada bentuknya dalam lafaz. Tidak ada bentuknya dalam lafaz. Tapi ada di dalam. Karena takdirnya ini ada. Nah, iya. Paham Rizky? Thumma likullin minal barizi wal mustatirin kisamun bi'tibar. Kemudian setiap dari yang bariz dan yang mustatir itu ada terbagi-bagi lagi bi'tibar. Dilihat dari sisi pandangan yang mana. Ya, dilihat dari tibarnya yang lain. Kata beliau, wa yang qasimu fa'ammal mustatiru fayang qasimu. Belum mulai dengan yang mustatir. Adapun yang mustatir maka terbagi. Bi'tibari wujubil istitari wa jawazihi. Dilihat dari sisi wajibnya sembunyi atau bolehnya sembunyi. Jadi kadang ada yang mustatir wujuban, kadang ada yang mustatir jawazan. Ila kismain terbagi dua. Ada wajibil istitar, ada yang wajib sembunyi. Mustatir wujuban. Wa jaizihi ada jaizul istitar. Yaitu berarti mustatir jawazan. Dipahami kan Paldi? Yakin? Wa na'ni biwajibil istitar. Yang kami maksudkan dengan wajib sembunyi. Ma la yumkinu qiyamud dhahir maqamah. Apa yang tidak mungkin dohir menduduki kedudukannya. Itu namanya wajib sembunyi. Karena dohir tidak bisa menggantikannya. Wadhalika kat domiril marfu'i bil fi'lil mudhari'il mabdu'i bil hamzati. Demikian itu seperti fi'il mudhari. Seperti domir yang marfu pada fi'il mudhari yang diawali oleh hamzah. Ka'akumu. Seperti akumu. Bisa enggak ini Paldi saya katakan akumu Zaidun. Yaitu Zaid sebagai pengganti dari domir yang ada. Boleh? Tidak boleh. Dohir tidak boleh menggantikannya. Waw bin nun atau fil mudhari yang diawali oleh nun. Nahnu. Nah, nakumu seperti nakumu. Tidak bisa kita katakan nakumu Zaidun. Digantikan oleh dohir. Au bit ta. Atau dengan ta. Tapi ta sini anta ya, bukan ta hiya. Ta untuk siapa? Anta. Karena ta itu bisa dua. Ada ta anta, ada ta hiya. Karena kalau Hindun takumu juga. Iya, dia. Katakumu, seperti takumu. Ala taro annaka la takul. Tidakkah kamu melihat bahwasanya kamu tidak katakan akumu Zaidun. Wala takul, tidak boleh pula antum katakan nakumu Amrun. Paham ya? Ilham? Wana'ni, selesai ya, itulah dibilang wujuban. Wajib sembunyi, tidak boleh sama sekali nampak. Iya. Kemudian beliau berkata wana'ni bil mustatir jawazan. Dan yang kami maksudkan dengan mustatir jawazan. Dan yang kami maksudkan dengan mustatir jawazan. Ma yumkinu qiyamud dhahir maqamah. Apa yang mungkin dohir
menduduki kedudukannya. Artinya bisa berupa domir, dohir juga bisa. Seperti apa misalnya? Wadhalika kaddomiril marfu'i bifi'lil ghaib. Demikian itu seperti domir marfu dengan fi'il ghaib. Tahu fi'il ghaib? Huwa, hiya. Apa maksudnya? Kan mustatir itu terbatas pada fi'il. Kalau pada fi'il madi, huwa, hiya. Kalau pada fi'il mudhari kan huwa, hiya, ana, nahnu, anta. 5. Kalau pada fi'il amr 1 saja. Anta. Kan terbatas itu mustatir. Nah, fi'il amr 1, anta. Fi'il mudhari 5, huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Kalau fi'il mudhari huwa, hiya. Dari yang mustatir di mudhari, amr, madi itu ada jawazan, ada wujuban. Di sini makanya belum langsung katakan goib. Goib ya, huwa, hiya. Karena kalau mukhotob semuanya wujuban. Antum lihat di fi'il amr, kum, domir apa itu? Goib atau mukhotob atau mutakalim? Mukhotob, wujuban. Nah, takumu, fi'il mudhari tadi, domir apa? Mukhotob, apa dia? Wujuban atau jawazan? Wujuban. Akumu. Domir apa? Goib, mukhotob, mutakalim. Mutakalim, apa dia? Wujuban atau jawazan? Wujuban. Nakumu, domir apa? Mutakalim, apa dia? Wujuban. Jadi yang jawazan ini hanya goib. Paham kan? Lihat pada fi'il madi. Fi'il madi, doroba, goib. Huwa kan? Bisa. Zaidun doroba, doroba zaidun. Paham kan? Pada fi'il mudhari, yadribu, huwa, tadribu, huwa, hiya. Nah, pada domir goib saja. Itu yang jawazan pada domir apa? Goib. Sementara yang wujuban pada domir mutakalim dan mukhotob. Dipahami kan? Pada domir goib yang marfu kata beliau, nah Zaidun yakumu. Lihat, Zaidun yakumu. Ala taro, tidakkah kamu lihat? Annahu yajuzu laka antakun. Bahwasanya boleh bagi antum untuk katakan Zaidun yakumu gulamuhu. Digantikan oleh siapa? Dhahir. Digantikan oleh dhahir. Jelas itu Paldi? Yakin? Tidak terlalu cepat? Masa? Bilang saja. Wa ammal barizu. Selesai yang mustatir ya. Wa ammal barizu, adapun yang bariz. Tadi yang punya lafaz, punya bentuk dalam lafaz. Fa innahu yang qasimu bihasabil ittisal wal infisal. Maka dia terbaginya dilihat dari terpisah, bersambung atau terpisahnya. Jadi kalau yang mustatir dilihat dari wajib sembunyi atau tidak. Kalau bariz dilihat dari terpisah atau bersambungnya. Iya. Maka ila kismain dia terbagi 2. Ada yang muttasil wa munfasil. Ada muttasil dan ada munfasil. Beliau akan kasih tahu di sini pengertian muttasil dan munfasil. Dan pengertiannya pendek sekali. Kalau di Tufah lebih panjang. Ini pendek tapi jelas. Beliau bilang, fal muttasilu huwallazi la yastakillu binafsih. Pendek sekali. Muttasil itu yang tidak berdiri sendiri. Namanya juga muttasil, bersambung. Berarti tidak berdiri sendiri. Dengan dirinya, binafsi, dengan dirinya. Paham ini? Tidak berdiri sendiri dengan dirinya. Kata ikumtu, seperti tanya kumtu. Dia tidak bilang kum.
Apa? Tuh terpisah begitu. Tidak berdiri sendiri dia. Dia bersambung. Dia bersambung. Wal munfasil. Sementara munfasil pendek sekali. Huwallazi yastakillu binafsi. Dialah yang bisa berdiri sendiri dengan dirinya. Itu namanya terpisah. Pengertian pendek sekali, alhamdulillah, tapi jelas sekali. Ka'ana wa anta wa huwa, seperti ana anta huwa. Nah, itu namanya domir munfasil karena bisa berdiri sendiri. Dipahami ya? Bisa berdiri sendiri. Wa yang qasimul muttasil, dan terbagi lagi itu yang muttasil bihasabi mawaqi'ihi fil i'rab, sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab. Mawaqi' artinya mahal. Sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab, ila salasati aqwasamin, kepada 3 pembagian. Marfu'ul mahal, ada yang dirofa mahalnya, wa mansubuhu, dan ada yang mansub mahalnya, wa makfuduhu, dan ada yang makfud mahalnya. Fa marfu'uhu kata kumtu, maka marfu' mahalnya itu seperti taknya kumtu, fa innahu fa'ilun, dan sungguhnya dia fa'il. Wa mansubuhu, dan mansub mahalnya kakaf, seperti kaf. Akromaka, kata akromaka. Fa innahu maf'ul, sesungguhnya dia maf'ul. Wa makfuduhu, dan makfud mahalnya kaha gulamihi, seperti haknya gulamihi. Fa innahu mudhafun ilai, karena dia adalah mudhafun ilai. Jelas? Jelas ya? Wa yang qasimul munfasil, karena sekarang munfasil. Dia terbagi bihasabi mawaqi'ihi fil i'rab, dilihat dari kedudukannya dalam i'rab, ila marfu'il maudu, ilal marfu'il maudi'. Belum takbir lagi dengan takbir lain. Ya, kalau tadi marfu'ul mahal. Paham? Sekarang lagi marfu'ul maudi'. Ya sama, maudi' artinya mahal. Iya. Ila marfu'il maudi' al-maudi', kepada marfu' kedudukannya. Wa mansubihi, dan mansub kedudukannya. Hanya 2 berarti. Tidak ada majrur kalau munfasil. Dia hanya marfu' dan mansub. Kemudian beliau berkata, fal marfu'u itnata asyarata kalimatan. Maka yang marfu itu ada 12 kata. Domir yang marfu' mahal ada 12 kata. Seperti apa itu? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Ini tasrif dalam buku bahasa Arab ya. Beda dengan tasrif yang ada kita di Indonesia, pakai duluannya huwa. Kalau dalam buku bahasa Arab yang dikarang oleh ulama bahasa Arab, mulai dari yang ma'rifah, yang paling ma'rifahnya kan mutakallim. Kemudian yang kedua mukhotob, yang ketiga adalah goib. Jadi tasrifnya beda. Kita kalau mentasrifnya agak aneh karena kita sudah hafal huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum. Kalau di Arab biasa ana nahnu. Nah, itu biasa karena mereka memang terbentuk dari yang paling ma'rifah dulu baru yang setelahnya. Iya. Ini domir kalau antum jumpai maka dia pasti marfu mahalnya. Makanya mereka katakan kalau ada domir ini pasti mubtada. Setelahnya adalah apa? Khobar. Karena pasti marfu mahalnya. Wa mansubuhu itnata asyarata kalimatan aidho. Sementara mansubnya juga ada 12 kalimat juga. Ini kalau kata-kata kalimat-kalimat ini kalau antum dapat pasti mansub mahalnya. Maf'ulun bih dimanapun letaknya. Iya. Apa itu? Yaitu iyaya wa iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Kata beliau fahadihil nata asyarata kalimatan la taqa illa fi mahalli nasbi.
Ini 12 kata ini tidak akan terletak kecuali dalam kedudukan nasab. Kama anna tilka sebagaimana yang itu huwa tadi, ana nahnu. Sebagaimana yang itu, al-uwala yang pertama, ya, la taqo illa fi mahalli rofa. Tidak akan pernah terletak kecuali dalam keadaan kedudukan apa? Rofa, Masya Allah. Yaqul ana antum katakan ana mu'min, fa ana mubtada wal mubtada hukmu rofa. Maka ana mubtada hukumnya rofa. Wa iyyaka akramtu fa iyyaka maf'ul muqaddam. Maka iyyaka adalah maf'ul muqaddam. Wal maf'ul hukmuhu nasab. Sementara maf'ul hukumnya adalah apa? Nasab. Wala juzu ayyukas dalik. Tidak boleh antum balik itu. Tidak boleh antum katakan iya ya mukmin. Kan artinya sama ya. Dia bilang kan sama aja. Iya ya mukmin. Terus di akrom, antum bilang apa? Ana akrom tu. Paham? Ana akrom tu, antum balik. Di marfu antum letakkan domir mansub. Di domir mansub antum letakkan domir marfu. Sama artinya, kan kalau ana bilang begini. Ana akrom tu. Sama artinya kan? Iya ya akrom tu. Sama artinya. Ya kan dengan ana akrom tu. Sama kan? Sama. Atau antum katakan anta akromtu. Sama dengan ucapan iyaka akromtu. Sama kan? Sama kan? Iyaka akromtu apa artinya? Saya muliakan kamu. Ketika antum bilang anta akromtu. Sama artinya. Saya muliakan kamu. Tapi salah. Dalam hal domir yang dipakai. Domir yang fi mahali nasbin ada lafadznya. Paham kan? Dan domir yang fi mahali rof'in ada lafadznya. Tidak boleh dibalik-balik. Sampai ucapan penulis ini. Tidak boleh dibalik penggunaannya. Karena ini sudah ada semua posisinya. Kalau yang mahali nasbin ada. Yang mahali rof'in ada. Iya. Ini disebutkan. Falatakul iya ya mu'min. Wa anta akramtu. Tidak boleh katakan itu. Wa ala dhalika fakisil baki. Di atas hal itu maka kiaskan sisanya. Di atas hal itu maka kiaskan sisanya. Dipaham ya? Kiaskan sisanya. Selesai. Walaysa fit dhamairil munfasilati ma huwa makhfudul maudi' bikilafil muttasilah. Dan tidak ada pada domir munfasil yang dijer kedudukannya berbeda dengan yang muttasil. Paham ya? Berbeda dengan yang muttasil. Kemudian kata beliau walamma dzakartu anna domir yang qasim ila muttasil wa munfasil. Tatkala saya sebutkan bahwa domir itu ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Asyartu ba'da dzalika ila annahu. Saya isyaratkan setelah itu bahwasannya dia mahma amkana ayyu'ta bil muttasil. Kapan memungkinkan untuk didatangkan dia dalam keadaan dia bersambung. Fala yajuzul udulu anhu ilal munfasil. Maka tidak boleh berpaling darinya kepada yang munfasil. Al-udul an. Bukan adil. Di sini udul bermakna apa? Insorofa. Berpaling. Anhu darinya. Jadi kapan memungkinkan untuk disambung, tidak boleh berpaling darinya kepada munfasil, kepada yang terpisah. La takul prakteknya, jangan kamu katakan koma ana. Koma ana, artinya sama kan? Koma ana artinya saya berdiri. Dengan kumtu, apa artinya kumtu? Saya berdiri, sama artinya. Tapi kan selama bisa disambung, tidak boleh bisa. Itu pernyataan. Paham Konawe? Apa pernyataannya? Selama tidak disambung, tidak bisa dipisah. Oh, selama bisa disambung, tidak boleh dipisah. Alhamdulillah. Iya. Ini yang belum sebutkan. Iya.
La akramtu iyyaka. Tidak boleh pula antum katakan akramtu iyyaka. Karena bisa juga dikatakan apa? Akramtuka. Apa maksudnya? Kalau tadi kumtu. Litamakunika min antakul, karena memungkinkan kamu berkata kumtu wa akramtuka. Bikilapi kaulika, berbeda dengan ucapan antum makoma illa ana. Boleh nggak ini? Dipisah. Makoma illa ana. Boleh nggak dipisah? Rizki. Yang mana itu? Kalimatnya? Apa kalimatnya tadi? Yang saya baca? Nah, bisa nggak dipisah itu? Bisa, kenapa? Jawabannya karena tidak mungkin disambung. Gimana caranya disambung? Nah, ada illah. Paham Aldi? Berbeda ini. Wa ma akramtu illa iyyaka. Kan seharusnya wa ma akramtuka. Tapi ini tidak bisa. Karena ada illah. Tidak mungkin disambung. Tidak mungkin disambung. Fa innal ittisala huna muta'adzirun. Sesungguhnya bersambungnya dia di sini berudzur. Li'anna illa mani'atun min, karena illa penghalangnya. Walidzalika ji'a bil munfasil. Oleh karena itu didatangkan dalam keadaan apa? Munfasil. Itulah alasannya. Dia didatangkan dalam keadaan munfasil. Jelas kan? Kemudian kata beliau, "Tsummastatna itu min hadhil qaidati." Kemudian saya perkecualikan dari kaidah ini suratain, dua bentuk. Ini ada semua di matan. Jadi di matan itu penjelasannya panjang. Saya kecualikan dari hal itu dua bentuk. Yajuzu fihal fasl ma tamakkuni minal wasl. Boleh dipisah padahal bersamaan dengan itu bisa disambung. Wadobitul ula. Ini yang antum harus pahami dobitnya. Tidak ada di buku sebelumnya. Ketentuan untuk yang pertama. Yaitu bisa dipisah padahal bisa disambung. Ayakuna domiru thaniya domiroini awaluhuma a'rab minat thani. Yaitu ada domir. Kedua dari dua domir itu yang pertamanya lebih ma'rifah daripada yang kedua. Ada domir, saniyat domiroin. Salah satu dari dua domir itu, awaluha yang pertamanya, a'rofu minasani. Lebih ma'rifah daripada yang kedua. Jadi ada dua domir. Kemudian domir pertamanya lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Walaisa marfu'an. Dan bukan marfu. Artinya dua domir ini dua-duanya apa mansub. Perhatikan itu. Dua domir ini adalah domir mansub. Bukan marfu. Bukan marfu. Nah contoh. Salnihi. Mana domirnya? Itu ya sama hi. Ya sama ha. Dua domir. Apakah dua domir ini mansub atau marfu? Mansub. Apakah yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua? Iya, karena yang pertama mutakalim. Iya. Sementara yang kedua apa? Yang kedua apa? Goib. Wakil tukahu. Lihat. Hil tukahu. Mana dua domirnya yang mansub? Kahu. Apa maksudnya? Dan domir pertama lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Ka. Lebih ma'rifah daripada hu. Karena domir mukhotob lebih ma'rifah daripada domir goib. Itu fungsinya, itu susunan yang disusun di domir. Ya juzu an taqulu fihi ma, boleh antum katakan pada keduanya salni iyahu. Wakhiltuka iyahu. Boleh. Amin. Wa inna makulna dan tiada lain kami katakan ad-domirul awwalu fi dzalika a'raf. Domir yang pertama pada hal itu lebih ma'rifah. Li'anna domirul mutakallim a'raf min domiril mukhatab.
Karena domir mutakallim itu lebih ma'rifah daripada domir mukhatab. Wa domirul mukhatab a'rab min domiril goib. Dan domir mukhatab lebih ma'rifah daripada domir goib. Itu dia alasannya. Iya. Wa dobitu asani. Asania. Dobit yang kedua. Ayakuna domir khobaron likana. Domirnya itu khobarnya kana. Khobarnya kana, bukan isimnya. Domir itu sebagai khobarnya apa? Kana. Au ikda akwatiha atau salah satu dari saudari-saudarinya. Sawa'un kana masbukon bidomirin amla. Sama saja. Apakah dia diawali oleh domir atau tidak. Maksudnya ada khobar isimnya berupa domir. Misalnya kuntuhu. Ini kan diawali oleh domir hu-nya. Dah? Atau tidak? Antum katakan apa? Kana Zaidun. Apa? Kanahu Zaidun. Kan tidak diawali oleh apa? Tidak diawali apa? Domir. Atau Zaidun kanahu. Dipahami ini? Tidak diawali oleh domir. Yang kelihatan. Al-awal contoh yang pertama. As-sadiku kuntahu. Nah, diawali oleh apa ini? Domir. Boleh antum katakan kunta iyahu. Wasani yang kedua, itu yang tidak diawali oleh domir. As-sadiku kanahu. Kanahu Zaidun. Ya juzu an taqul fihima. Boleh antum katakan padanya kunta iyahu wa kana iyahu Zaid. Paham ya? Boleh. Karena dia sebagai khobarnya siapa? Kan. Wattafaku dan mereka sepakat. Anal wasla arja fi suratil ula. Nah, mereka sepakat bahwasanya disambung lebih roji pada bentuk yang pertama. Paham ya? Mereka sepakat bahwa pada bentuk yang pertama lebih roji dibaca apa? Sambung. Lebih roji dibaca sambung. Idza lam takun al-fi'lu qalbiyan, tapi ada syaratnya. Kalau fi'ilnya itu bukan fi'il qalbi. Tahu fi'il qalbi? Donna dan saudara-saudaranya. Paham? Berarti salni itu lebih roji di apa itu? Salni apakah fi'il qalbi? Apakah termasuk temanya donna itu salni? Bukan. Kan bukan kan? Maka lebih roji disambung daripada dipisah. Lebih roji disambung daripada apa? Dipisah. Itu yang belum katakan. Nasalnihi wa'atinihi. Ini bukan fi'il qalb. Walidzalika lam ya'ti fit tanzili illa bih. Oleh karena itu tidak datang dalam tanzil, tidak datang dalam Al-Quran kecuali bersambung. Tidak dipisah. Iya. Qauli ta'ala seperti firman Allah ta'ala. Anulzimukumuha. Mana dhamir rafanya? Mana dhamir nasabnya? Kum ha. Paham ini? Iya, jelas ini. Itu domir nasabnya. Dua-duanya mansub. Yang pertama lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Paham kan? Datang dalam keadaan bersambung. Demikian pula iyas'alkumuha kumha. Fasayakfikahumullah kahum. Paham ini? Semuanya datang dalam keadaan apa itu? Bersambung. Semuanya datang dalam keadaan bersambung. Iya. Waktalafu fima idza kana al-fi'lu qalbiyan. Dan mereka berselisih kalau fi'ilnya adalah fi'il apa? Qalbi. Mereka berselisih kalau fi'ilnya fi'il qalbi. Fi'il qalbi apa itu? Ya, dona dan teman-temannya. Seperti hiltu. Hiltu itu kan temannya dona, khola.
Ya temannya don. Mereka berselisih. Nah kiltukahu donan tukahu. Lihat. Kiltukahu donan tukahu. Wafi babi kana dan mereka berselisih pada babnya kana juga. Nah kuntahu wakanahu zaid. Faqala al-jumhur. Maka berkata al-jumhur. Al-faslu arjah fihin. Dipisah lebih roji pada mereka. Paham kan? Dipisah lebih roji pada mereka. Waqtaro Ibnu Malik fi jami'i kutubi al-wasla. Tapi dipilih oleh Ibnu Malik pada seluruh kitabnya al-wasla. Di wasl. Apa artinya wasl? Disambung. Fi kana pada kana. Waqtala faro'yuhu fil af'alil qalbiyah. Dan berselisih berbeda pandangan Ibnu Malik pada fiilnya qalbiyah. Fatarotan wafaqal jumhur. Kadang beliau mencocoki jumhur. Watarotan kholafahum. Dan kadang beliau menyelisihi jumhur. Selesai alhamdulillah. Pembahasan dhamir. Bentuk ma'rifah yang pertama. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.